Luar biasa. Keren banget ya. Sayang dong kalau misalnya bakat yang sedemikian luar biasa hebat, yang merupakan hadiah buat kita orang tua nih ya. Iya. Yang rusak justru orang tuanya sendiri dengan kasih sayang yang caranya mungkin terlalu berlebihan ya. Iya. Tadi yang pertama adalah feeling guilty, merasa bersalah karena nggak punya waktu yang cukup banyak untuk bersama anak-anaknya. Yang kedua yang saya tanyakan, ada mungkin nggak sih kalau sebenarnya balas dendam orang tua gitu karena masa lalunya dulu mungkin susah? Banyak. 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 Tadi mau cerita ada seorang orang tua yang kalau di tempat kerjanya dia ditakuti, di rumah ditakuti gitu. Anaknya iya nggak, itu kalau saya lagi mimpin tuh nggak ada yang namanya berani menatap mata saya gitu. Anak saya berani natap gitu. Ngelawan gitu. Terus gimana nih ayah gitu. Terus telusur punya telusur ternyata memang ada unsur balas dendam ya. Balas dendam bunyinya begini kira-kira. Awas ya nanti kalau saya jadi orang tua gitu. Saya tidak ingin anak saya mengalami lagi hal-hal yang dulu saya alami gitu. Padahal kita semua jadi yang seperti sekarang ini kan gara-gara ngalamin itu gitu, kesulitan ini dan sebagainya. Jadi kita jadi yang sekarang ini karena dulu segalanya tidak serba mudah gitu. Nah, kenapa kita berani mengucapkan bahwa saya tidak ingin lagi anak saya mengalami apa yang dulu saya alami? Nah, itu penyebabnya. Jadi akhirnya kita ngobrol panjang lebar sampai saya kasih hadiah CD yang Fanny juga saya kasih itu waktu itu. Ya pelan-pelan bertahap beliau sudah mulai mau merubah bahwa tidak ada yang salah kok, walaupun kita misalnya tugas jarang pulang dan sebagainya, itulah konsekuensi sebagai seorang petugas gitu. Nah akhirnya ya beliau juga cerita, wah ada lagi nih ternyata yang lebih parah kawan saya gitu. Kalau saya masih mending nih katanya. Kawan saya itu ada bener-bener yang sampai segalanya dipermudah anaknya, dikasih fasilitas ini. Sebelum minta udah dikasih. Kira-kira kayak gitu. Wah sudah anaknya luar biasa deh rusaknya. Malah jadi rusak ya ayah? Iya malah jadi rusak gitu. Jadi sebetulnya kalau ketika kita anak mempunyai kebutuhan atau kita mau ngasih sesuatu ke anak itu nunggu apa sih ayah? Jadi begini, sebenarnya prinsipnya begini, anak ingin apa saja boleh. Kalau saya punya pandangan begitu, anak ingin saya apa saja boleh. Dia mau punya mobil boleh, tapi pertama dia harus tahu bagaimana cara memperoleh itu secara benar. Jadi dia harus mengerjakan sesuatu, kemudian dia harus menghasilkan uang, ada sebuah proses yang dia harus lalui. Yang kedua adalah sudah waktunya belum, mentalnya siap nggak? Karena manusia tuh nggak cuma jasad aja, ada mental di dalam. Nah tuh jangan lupa. Ya mentalnya udah siap belum? Jadi kalau kita mau memberikan senapan, nah sama tentaranya udah disiapin belum mentalnya bahwa nggak semua orang boleh ditembakin loh. Bukan gitu. sekedar bisa nembak ya? Kira-kira kayak gitu, bukan sekedar bisa nembak, kata kuncinya itu. Jadi kalau misalnya mau ngasih mobil bukan sekedar bisa nyetir. Kalau bisa nyetir bom kar juga bisa ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak, yang saya katakan bahwa saya tidak ingin anak-anak saya mengalami. Justru saya bilang sama istri saya ingin anak-anak saya mengalami apa yang dulu ayahnya alami. Makanya Van, jangan kaget nanti kalau ngeliat anak saya naik angkot. Saya wajibkan naik angkot gitu sama ibunya gitu. Terus ke pasar-pasar becek saya wajibkan. Ini kamu harus ngerti yang kayak begini-begini gitu. Ini adalah sebuah proses yang kamu harus hadapi. Kamu tinggal di Indonesia, kecuali kalau kamu nggak ada di Indonesia gitu. Indonesia kayak begini. Ada bagian seperti itu ya, berdebu. Saya ajak naik motor, semua saya ajarkan. This is Indonesia gitu. Mulai kamu di bawah di tempat becek sampai hotel bintang 5. Nah saya ajari gimana masuk hotel bintang 5, gimana check in dan sebagainya. Jadi anak saya siapkan bahwa dulu ayahnya mengalami ini dan kamu harus mengalami ini. Oke. Jadi justru yang penting adalah mempersiapkan mental anak-anak, bukan sekedar memberikan benda-benda yang dia mau. Karena benda barangkali untuk anak zaman sekarang sih ya semenit 2 menit mereka sudah bisa menguasai. Tetapi apakah mereka bisa menguasai itu untuk tujuan yang baik? Dan mereka bisa memutuskan kapan menggunakan hal itu, seperti senapan tadi ayah ya. Jadi kita masih akan membahas lagi mengenai bagaimana sih bentuk kasih sayang yang tidak merusak atau juga bahkan tidak membahayakan untuk putra-putri kita. Apakah perkembangan mental setiap anak itu sama? Bagaimana cara melihatnya? Kita akan kembali lagi, tetap di Motivator. Speaking, please pay attention. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Thomson Airways and my crew, a very warm welcome on board. I would ask that you please give me your full attention as I run through the safety procedure on board this aircraft.
Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt signs are on. Your seatbelt is fastened, adjusted, and unfastened like this. We recommend that you keep your seatbelt securely fastened and visible at all times. In the unlikely event of the aircraft having to make an emergency landing, you must adopt the brace position demonstrated on your safety card. There are 8 emergency exits. Your nearest exit, which may be behind you, is being pointed out now by your cabin crew. Additional low-level lighting will help you find your way to the exits. Your life jacket is located under your seat or beneath your sensor armrest. When instructed, place it over your head. Pass the tapes around your waist and tie securely in a double bow on your left side. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. To inflate, pull the red toggle sharply downwards. If it fails to inflate, or if you need to top up the air, blow into this tube. Your mobile is turned off throughout the flight, and all other electronic equipment is off for takeoff. Please ensure luggage is not blocking the aisles or exits. Luggage can be placed under the seat in front of you or in the overhead compartment. Take care when placing items, as when opened, they may fall out and injure other passengers. Please ensure your seatbelt is securely fastened, your seat back upright, and your tray table is folded away. We strongly recommend that you now take a moment to read the safety card before takeoff. This is in your seat area and it shows the brace position, exits, life jackets, and oxygen. That's it from us. Enjoy your flight. Cari pembenaran. Nah, itu juga kita lihat bakat-bakat anak-anak ya di luar sana ya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau kita membentuk kasih sayang atau memberi kasih sayang dalam hal yang benar. Tadi ayah sempat ngobrol-ngobrol, kadang-kadang banyak nih orang tua ya, mungkin kita juga ya, yang unjuk kasih sayangnya itu adalah dengan kasih uang. Apa tuh ya ayah yang terjadi kalau kita kasih sayangnya adalah kasih uang? Kasih sayang, kasih uang. Itu banyak loh kayak gitu loh. Banyak banget ya. Buat jajan lah minimal. Buat jajan, buat apa gitu. gitu. Jadi kalau maminya pulang, nih uang. Maminya mau pergi seminggu, uang gitu. Ya rata-rata yang saya tangani kasus anaknya narkoba. Kenapa mereka larinya ke narkoba ya? Begini, anak usia yang sedang memasuki fase hormonal kuat, artinya dia ingin trial, eksplorasi. Kemudian disediakan fasilitas yang namanya uang. Uang itu kan fasilitas cair kemana-mana bisa gitu dengan Beli uang. apa aja bisa. Beli ya? apa aja bisa. Kalau dikasih mobil harus dijual dulu kan, jadi uang dulu. Sementara kalau udah fresh money kan dia mau ngapain aja bisa. Nah sementara mentalnya lagi kosong, nggak ada bimbingan. Nggak ada sentuhan lagi. Nggak ada sentuhan, kurang kasih sayang, akhirnya dia nyari keluar rumah. Nah siapa yang pertama dia temui memberikan bimbingan, jadilah itu. Nah mulailah akhirnya uang bertemu dengan pergaulan. Waktu uang bertemu dengan pergaulan biasanya ya larinya ke entertainment. Dan entertainment itu awal-awal dari mulai mencoba zat-zat terlarang dan berujung ke sana. Nah begitu anaknya sudah anfal baru orang tuanya sadar, oh my god saya salah. Nah mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu gitu, sadarnya begitu ngelihat anak-anak kita udah kejang-kejang. Dan pengalaman saya bahwa kalau anak kita sudah kena narkoba itu satu ya nggak bisa diperbaiki. Iya. Jadi yang rusak itu udah saraf, sistem saraf dan otaknya. Jadi kalaupun nanti sembuh ya nggak hanya sembuh, tidak normal. Nggak bisa kembali seperti nggak bisa kembali sedia kala. Nah ya bengong, saya sudah survei tempat-tempat rehabilitasi mahal-mahal. Yang ketiga adalah kalau kita menyaksikan kasat mata kita nggak akan tega. Rata-rata pusat rehabilitasi menganjurkan bahwa udah ibu pulang saja, ikhlaskan saja. Jadi bahasanya itu udah ikhlaskan. Kalau nggak kita nggak tega ya, pengen nggak bakal pulang tega. deh pulang gitu ya. Iya pasti ditarik lagi gitu. Ya pusat-pusat rehabilitasi kan ada yang model Aba Anom, ada yang model Lido, ada yang model Puncak dan sebagainya. Ya sekarang lebih dimanusiawikan gitu. Tapi tetap saja memang sebuah habit yang masuk melalui obat-obatan itu di breakdown. yes,
harus di clearance gitu, dan clearance-nya menggunakan cara-cara ya ekstrim dengan bungkusnya rehabilitasi. Jadi kalau udah rehabilitasi itu biasanya ekstrim. Nah, saya masuk di area parenting yang preventif. Nah, kenapa preventif? Karena di preventif inilah ceruknya masih besar, kita masih punya kesempatan banyak dan kesempatan emas, dan anak kita masih sangat mudah diperbaiki. Oke, jadi buat Anda semua sahabat motivator yang menyaksikan obrolan dengan Ayah Edi malam hari ini, kita masih bisa berbuat banyak gitu ya saat ini, hari ini. Kalaupun masih banyak yang salah-salah sih ya, namanya juga manusia ya, saya juga masih banyak tuh kurang-kurangnya, tapi paling nggak orang tuanya dulu yang berubah ya. Kira-kira seperti itu. Pasti nanti anak-anaknya juga bisa mengikuti lebih baik, karena semua tergantung sama kita. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivator.